Selamat malam Bang Praven, nama saya Richard Rafael dengan 11.23.01 dari Informatika Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 9 certain yaitu Agent and Propositional Logic, di mana akan saya mulai dari dasar teori singkat, di mana praktikum ini merupakan implementasi dari konsep logical agent yang sudah dibahas pada teori. Poin-poinnya itu ada knowledge based agent, di mana agent yang tindakannya didasarkan pada pengetahuan tentang dunia, di mana agen ini memiliki dua komponen utama. Komponen yang pertama itu knowledge base atau kumpulan kalimat atau fakta tentang kalimat yang direpresentasikan dalam bahasa format 2222. Lalu ada inference engine, yaitu mekanisme untuk mengumpulkan fakta-fakta baru dari KB yang sudah ada 333. Poin selanjutnya ada tel dan aks, di mana agen berinteraksi dengan KB melalui dua operasi dasar. Yang pertama tel, yaitu menambahkan kalimat atau fakta baru ke dalam KB berdasarkan persepsi baru, dan aks yang mengajukan pertanyaan ke KB untuk memutuskan tindakan apa yang harus diambil. Lalu ada Wumpus Word, di mana sebuah lingkungan Google Classroom yang digunakan untuk menguji agen cerdas 6, di mana lingkungan ini memiliki properti partially observable, yang berarti agennya harus menyimpulkan keadaan dunia di luar persepsi lokalnya. Logika proposisinya itu kita akan merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk simbol-simbol proposisi. Langkah-langkah praktikumnya itu pertama, kita membuat lingkungan Wumpus Word, di mana telah diberikan pada modul eh, kode untuk environment Python dan agent Pythonnya, di mana kita membuat sebuah kelas untuk merepresentasikan lingkungan Wumpus Word, di mana itu mengelola posisi bit, umpus, dan emas, serta menyediakan persepsi kepada agen. Itu adalah environment Python, dan selanjutnya kita membuat knowledge base agent dan agennya, di mana kita membuat agennya, di mana agen akan memiliki knowledge base sendiri untuk menyimpan fakta-fakta yang telah dipelajari. Kita menggunakan set pada Python untuk menyimpan fakta dalam bentuk string. Yang ketiga, kita menjalankan kodenya, di mana ini merupakan output yang diharapkan. Selanjutnya, tugas praktikumnya, tugas pertama itu modifikasi aturan inferensi, di mana saat ini izinnya hanya menyimpulkan kotak aman jika tidak ada bridge atau stage. Kita memodifikasi metode proses per set dan update set squares untuk menangani kasus ketika agen merasakan bridge atau snatch, di mana jika merasakan bridge di XY, agen harus menambahkan fakta BXY ke KB. Kemudian dia harus menyimpulkan bahwa salah satu dari tetangganya mungkin berisi pit. Tantangannya, jika agen kemudian mengunjungi salah satu tetangga dan tahu itu aman, ia dapat menggunakan inferensi disjunctive syllogism untuk mempersempit kemungkinan. Sesuai dari tugas kita, saya melakukan perubahan di proses perceps pada agent Python, di mana saya menambahkan logika untuk menangani kasus ada breach atau snatch-nya. Selanjutnya, saya menambahkan logika disjunctive syllogism, di mana kalau agen tahu bahwa B21-nya itu eh, dan juga tahu P11-nya, maka bisa menyimpulkannya seperti ini. Dan terdapat hasil outputnya seperti ini, di mana eh, di hasil output tersebut agen bisa menyimpulkan kotaknya aman jika tidak ada breach atau snatch. Tugas kedua itu mengimplementasikan aksi menembak atau shoot, di mana kita menggunakan logika untuk agen untuk menambahkan panah jika ia yakin di mana posisi wumpus, di mana kita membuat kondisi di mana agen 100% yakin akan lokasi wumpus. Eh,
dan kita menambahkan atribut hasH raw true pada agen. Lalu kita membuat metode shoot at post pada agen dan jika menembakkan berhasil, rumput post di environment menjadi none dan agen akan mendengar scream. Kita juga harus memastikan agennya hanya menembak sekali. Jadi di sini saya melakukan perubahan pada environment dan agent PY, yaitu saya menambahkan atribut hasArrow true dan membuat metode shoot at post. Dan pada environmentnya saya memastikan bahwa scream terjadi. Jadi berikut merupakan hasil simulasinya di mana agen dapat menembak dan mengenai wumpus dan agen akan mendengar scream jika tembakannya mengenai wumpus. Tugas ketiga itu yaitu mencari emas dan keluar, di mana kita mengembangkan logika agennya agar memiliki tujuan akhir, di mana jika agen merasakan glitter, ia harus melakukan aksi grab gold dan menyimpan status hash gold true. Lalu setelah mendapatkan emas, tujuan agen berubah menjadi kembali ke kota untuk keluar dari gua. Dan di sini saya mengimplementasikan algoritma pencarian jalur sederhana, yaitu menelusuri kembali visited squares untuk kembali ke satu satu melalui jalur aman yang sudah diketahui. Di mana di sini saya melakukan perubahan pada environment PY dan juga agent PY-nya, di mana saat di sini terdapat hash gold, sub hash gold, dan juga di sini juga terdapat eh, perubahan pada di sini terdapat perubahan yaitu terdapat ini kan teks tiganya saya menambahkan dev grab gold self di mana if self post maka self worth gold post akan memprint aksi agen mengambil emas. Jika tidak, maka tidak ada emas di situ. Lalu kan tadi kita disuruh mengimplementasikan siri kembali ke satu-satu. Maka di sini terdapat, maka di sini karena di situ tadi disuruh karena tadi disuruh untuk mengimplementasikan pencarian jalur sederhana, yaitu menelusuri kembali visited squares untuk kembali ke satu-satu. Maka di sini saya menggunakan Devlon Return Part to Home, di mana cari rute aman balik ke satu-satu menggunakan algoritma BFS. Jika proses sama dengan goal, maka rute pulang ditemukan dan jika tidak, tidak ada rute aman ke rumah. Berikut merupakan hasil outputnya dan analisis saya di sini, kode ini mensimulasikan agen cerdas di lingkungan password dengan pendekatan knowledge based agent. Agen memiliki basis pengetahuan atau knowledge base yang menyimpan fakta-fakta tentang dunia, seperti lokasi yang aman, adanya lubang atau pit, atau keberadaan mampus. Setiap agen menerima persepsi breach test glitter dari lingkungan. Ia menambahkan fakta baru ke dalam KW dan melakukan inferensi logis untuk menentukan langkah berikutnya, seperti menandai kotak yang aman, menebak kemungkinan posisi umpus, atau menembak panah jika ada pada target. Jika akan mendeteksi kriteria yang melakukan aksi kerabul dan membuat tujuannya untuk kembali ke titik awal. Kesimpulannya, agen ini berhasil menerapkan konsep knowledge base yang menyimpan fakta yang dibuat dari persepsinya. Dan yang saya hadapi itu tadi saya sempat error mengatur sudut foldernya agar worm passwordnya dapat berjalan. Selain itu, saya juga kesusahan menyimbangkan logika inferensi agar agennya tidak salah mengambil keputusan. Eh, Demikian presentasi saya mengenai praktikum 9. Jika ada yang salah mohon diperbaiki. Terima kasih.